Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pria miskin dan tampan bernama Fahri. Dihina setiap hari. Disebut tak berguna. Ditertawakan saat memikul jerami dengan tubuh lelah dan wajah berkeringat. Di balik senyum tabahnya tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Tapi siapa sangka, saat ia menolong makhluk buas di rawa, takdirnya berubah secepat kilat. Kenapa buaya putih itu menangis? Dan siapa sebenarnya wanita yang muncul dari tubuhnya? Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi pelajaran tentang ketulusan yang diuji oleh rasa takut dan kesendirian. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Fahri menarik napas dalam-dalam. Hembusannya terasa berat. Angin sore membawa aroma tanah basah dari ladang yang baru saja digarapnya. Di atas tubuhnya yang kurus dan wajah yang menyimpan kelelahan panjang, terpahat ketabahan seorang anak muda miskin yang sejak kecil ditempa derita. Di usianya yang ke-25, Fahri hidup bersama ayahnya di sebuah gubuk bambu reot di pinggir rawa. Atapnya bocor, dindingnya lapuk, dan setiap kali hujan turun, air menetes masuk seperti jarum menusuk malam sunyi mereka. Ibunya telah lama meninggal karena penyakit yang tak pernah bisa diobati. Sementara sang ayah, dulu seorang petani rajin, kini hanya bisa berbaring lemah dengan batuk yang tak kunjung reda. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Fahri sudah berdiri di ladang, mengayun cangkul dengan napas terengah. Sementara tubuhnya basah oleh embun, tangannya kapalan dan kakinya pecah-pecah. Mereka hanya makan nasi dengan garam atau daun singkong rebus. Kadang tak makan sama sekali. Tapi Fahri tidak pernah mengeluh. Baginya, kesabaran adalah satu-satunya harta warisan yang diwariskan ibunya saat pergi. Namun penderitaan fisik bukanlah satu-satunya luka yang ia tanggung. Dari mulut warga desa, terdengar cibiran yang menghantam telinga dan menembus hati. Anak muda tampan tapi miskin begini, tak akan jadi siapa-siapa. Gagal jadi petani, gagal jadi orang berguna. Ayolah, tinggal tunggu mati saja kau dan ayahmu di gubuk busuk itu. Tak jarang anak-anak kecil melemparkan batu kecil ke arah rumahnya. Tertawa, berlari. Sementara para ibu hanya menatap sinis dan bergumam, menghindari tatapan mata Fahri seolah ia pembawa sial. Di tengah keterasingan itu, Fahri tetap berusaha memberi senyum, menyapa dengan sopan. Dan jika ada yang membutuhkan bantuan, meski tubuhnya lelah, ia tetap menawarkan tangannya yang lemah. Suatu sore, ketika langit menggantung mendung kelabu dan angin bertiup dingin dari arah rawa, Fahri duduk di tangga gubuknya menatap jauh ke arah pepohonan rimbun. Napasnya berat, matanya kosong, dan pikirannya melayang entah kemana. Ayah sudah tidak bisa bangun hari ini, bisik Fahri pada dirinya sendiri. Suara batuk dari dalam rumah semakin jarang terdengar. Itu pertanda buruk. Tapi Fahri mencoba tetap kuat. Ia meraih ember tua dan jaring pancing, melangkah ke rawa, tempat yang menjadi satu-satunya harapan tambahan makanan bagi mereka. Jalan menuju rawa licin, berlumpur, dipenuhi nyamuk dan ilalang tinggi. Namun sudah bertahun-tahun Fahri melewatinya tanpa keluhan. Sesampainya di tepi rawa, Fahri melempar jaring ke air tenang, menunggu. Tapi pikirannya tidak bisa fokus. Perutnya perih karena belum makan sejak pagi, dan tangannya gemetar menahan dingin. Ia menatap langit. Awan menggantung rendah. Suara gemuruh terdengar pelan dari kejauhan. Ia hendak menarik jaringnya kembali. Namun telinganya menangkap suara aneh dari semak belukar di seberang rawa. Bunyi itu pelan,
seperti gesekan kayu dan ranting. Fahri mengernyit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan, menajamkan mata ke arah sumber suara. Dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seekor buaya putih raksasa, terjepit di antara dua batang kayu besar yang tumbang. Makhluk itu meringis, meronta. Sisik putihnya berkilau di bawah cahaya senja yang merayap dari balik awan. Tapi bukan rasa takut yang muncul pertama kali di dada Fahri, melainkan rasa iba. Buaya itu jelas sedang kesakitan. Tubuh besarnya terjepit kuat, dan darah mengalir pelan dari salah satu sisi tubuhnya. Fahri menelan ludah. Kakinya gemetar. Otaknya memerintah untuk lari. Tapi hatinya tetap berdiri. Kalau aku tidak tolong, makhluk ini akan mati. Gumamnya dalam hati. Perlahan, ia menaruh jaring dan ember. Melangkah hati-hati ke arah batang kayu. Lumpur menelan setengah kakinya. Tapi ia terus maju. Dalam diam, tangannya mulai mendorong batang kayu besar itu. Sekali, dua kali. Tidak bergerak. Ia mengerang. Tulang punggungnya menegang. Namun ia tidak menyerah. Meski tangan lecet, meski nafas terengah, ia tetap berusaha. Hujan mulai turun perlahan. Dingin menusuk tulang. Tapi Fahri terus mengguncang batang kayu dengan sisa tenaga yang ada. Dan pada satu titik, setelah perjuangan tanpa henti, batang kayu itu bergerak sedikit. Cukup untuk buaya itu meloloskan tubuhnya. Makhluk besar itu terdiam. Tidak langsung berenang menjauh. Ia tetap di tempatnya, terbaring lemah. Tapi matanya menatap Fahri, dalam, penuh arti. Fahri berjongkok, menunduk. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tubuh buaya itu mulai memancarkan cahaya samar, putih, berkilau. Dan sesaat kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Cahaya putih itu semakin terang. Perlahan menjalar dari ujung ekor buaya menuju seluruh tubuhnya. Kilauan lembut menyelimuti sisik-sisik besar. Seolah mentari sore berpadu dengan sinar bulan dalam satu sorotan yang menyejukkan pandangan. Fahri tertegun. Mulutnya terbuka. Matanya membelalak tanpa kedip. Jantungnya berdetak tak beraturan. Tubuh buaya putih itu kini bergetar. Tak lama kemudian, kilau cahaya itu membentuk siluet tubuh manusia. Dan dalam sekejap, di hadapan Fahri, berdiri seorang wanita anggun. Berpakaian putih bersih, berkulit pucat bening, dengan rambut panjang menjuntai ke pinggang. Mata wanita itu seperti kolam tenang, lembut namun penuh kuasa. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya memandang Fahri yang kini terduduk lemas di lumpur. Tak sanggup berdiri. Fahri mencoba bersuara. Namun yang keluar hanyalah desahan bingung. Siapa engkau? Bisiknya. Tapi wanita itu melangkah perlahan mendekat. Satu-satu langkah kakinya seperti tak menyentuh tanah. Udara di sekitarnya mendadak hangat. Dan embun di dedaunan menguap perlahan. Fahri, ucap wanita itu, suaranya bening seperti tetesan air hujan pertama di musim kemarau. Kebaikanmu tidak akan pernah luput dari perhatian langit dan bumi. Fahri gemetar. Nama itu, namanya sendiri. Bagaimana wanita itu bisa tahu? Aku ratu dari rawa ini. Jiwaku terkurung dalam tubuh buaya karena kutukan yang panjang. Dan hanya kebaikan tanpa pamrih dari hati yang tulus yang mampu membebaskanmu. Mata Fahri berkaca-kaca. Ia menunduk. Tak tahu harus bicara apa. Jika ini mimpi, ia tak ingin bangun. Jika ini kenyataan, ia tak tahu harus melangkah kemana. Wanita itu mengulurkan tangan. Dalam telapaknya, terdapat sebuah kepingan emas. Kecil. Namun sinarnya menusuk relung hati.
Terasa berat meski belum disentuh. Ambil ini. Ini bukan sekadar emas. Ini adalah pertanda bahwa hidupmu akan berubah. Tapi bukan emas ini yang mengubah nasib, melainkan hatimu yang tak pernah menyerah. Dengan tangan gemetar, Fahri menerima kepingan itu. Dingin, padat, dan terasa hidup. Sejenak mereka saling menatap. Diam. Tak ada angin. Tak ada suara rawa. Hanya detik-detik yang terasa seperti abadi. Gunakan ini dengan bijak, Fahri. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk mengangkat mereka yang terjatuh sepertimu. Karena dunia tak hanya membutuhkan orang kaya, tapi juga orang yang pernah merasakan luka. Dan tanpa aba-aba, angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan. Air rawa berputar membentuk pusaran kecil. Dan tubuh sang ratu lenyap dalam percikan cahaya, meninggalkan Fahri sendirian. Dengan lumpur di kaki, dan kepingan emas di tangan. Ia terdiam. Lama. Menatap benda kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa hidupnya memang bisa berubah. Malam itu, Fahri kembali ke rumah dengan langkah berat. Bukan karena lelah, tapi karena dadanya penuh tanya. Namun juga penuh harap. Setiba di gubuk, ayahnya masih terbaring. Suaranya makin lemah. Tapi saat melihat Fahri, ia tersenyum samar. Kau pulang, nak. Fahri menahan tangis. Ia duduk di samping ayahnya, menggenggam tangan kurus yang penuh urat itu. Ayah, aku akan memperbaiki semuanya. Kita tidak akan tinggal di tempat ini selamanya. Ia mengeluarkan kepingan emas dari saku, memperlihatkannya pada sang ayah. Mata tua itu memicing, menatap dengan penuh tanya. Namun Fahri hanya menjawab dengan senyum, dan air mata yang tak tertahan. Keesokan harinya, Fahri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia pergi ke kota kecil di seberang desa, menukar sebagian kecil emas itu, dan membeli bahan bangunan, membeli kayu, membeli semen, membeli atap baru. Tetangga-tetangganya terkejut. Anak gubuk itu? Dari mana dia dapat uang? Bisik-bisik beredar. Fitnah mulai bermunculan. Jangan-jangan dia mencuri harta orang kaya. Atau dia punya pesugihan. Namun Fahri tak menggubrisnya. Ia terus bekerja. Memperbaiki gubuk. Membuat toko kecil di samping rumah. Mengisi dengan sembako, alat-alat rumah, dan kebutuhan warga. Setiap malam, ia merawat ayahnya, membacakan doa di samping ranjang, dan menyuapi dengan telaten. Meski tubuhnya sendiri mulai letih, perlahan, orang-orang mulai berdatangan ke tokonya. Mereka membeli. Mereka mulai tersenyum. Mereka mulai bertanya. Dan akhirnya, mereka mulai menghormati. Fahri tidak berubah. Ia tetap menyapa semua orang. Tetap membagikan makanan ke anak-anak yang kelaparan. Tetap memberi diskon pada janda tua yang tak punya cukup uang. Semakin hari tokonya berkembang. Ia membeli tanah di ujung desa. Membangun rumah batu sederhana. Membawa ayahnya pindah ke tempat yang lebih layak. Namun meski segala berubah, hatinya tetap tertinggal di tepi rawa. Pada hari saat cahaya putih itu menyentuh hidupnya, dan kepingan emas menjadi awal dari takdir baru. Di malam sunyi, Fahri berdiri di belakang rumah, menatap bintang. Ia masih menyimpan kepingan emas itu, sisa yang tak pernah ia tukar. Diletakkan dalam kotak kayu kecil, disimpan dalam lemari ayahnya. Bukan untuk dijual, tapi sebagai pengingat bahwa harapan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sosok buaya yang terperangkap di rawa. Dan saat embusan angin membawa aroma rawa dari kejauhan, ia selalu ingat pada tatapan ratu,
pada suara beningnya, dan pada keajaiban yang terjadi dalam hidupnya yang penuh luka. Waktu terus berlalu. Tokonya semakin ramai. Setiap pagi, warga berdatangan membawa daftar belanja. Anak-anak kecil ikut menunggu di depan. Karena Fahri selalu membagikan kue manis atau permen kepada mereka. Ia tidak pernah mematok harga tinggi. Dan setiap pembeli yang kekurangan uang akan tetap dilayani dengan senyum dan ucapan, "Bayar kapan sempat." Semua tampak berjalan baik. Rumah barunya kini berdiri kokoh di sisi selatan desa. Bangunannya sederhana, namun bersih dan hangat, penuh kehidupan. Di dalamnya, ayahnya bisa tidur nyaman, tanpa takut bocor, tanpa digigit nyamuk, dan tanpa harus merapatkan tubuh karena dingin malam. Tapi kesuksesan tak selalu diterima dengan hati lapang. Di balik senyum warga, mulai tumbuh rasa iri yang tersembunyi. Dalam suara pelan, dalam tatapan sinis, dalam gumaman yang merambat seperti semak berduri. Anak miskin tiba-tiba punya rumah besar. Masa ia uangnya halal? Jangan-jangan dia dapat dari dukun. Atau dia pelihara makhluk gaib di rawa. Fitnah mulai menyebar. Mereka lupa bahwa yang mereka hina dulu adalah orang yang sama yang kini mengulurkan tangan ketika mereka butuh bantuan. Yang paling lantang mencibir adalah Pak Samud, ketua rukun warga, yang tokonya kini sepi sejak warga beralih ke toko Fahri. Pak Samud dikenal angkuh dan tidak suka kalah. Dulu ia menolak memberi utang beras pada Fahri. Sekarang, ia harus menyaksikan tokonya sendiri perlahan ditinggalkan. Tidak bisa begini, gumamnya. Anak itu harus dikembalikan ke tempatnya. Suatu malam, di balik gelap dan suara jangkrik, beberapa orang berkumpul di rumah Pak Samud. Mereka membicarakan Fahri dengan nada sinis dan suara pelan yang penuh rencana busuk. Dia tidak bisa dibiarkan semakin besar. Kita harus tahu dari mana dia dapat emas itu. Harus ada yang menyelidiki. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Hendro, dikenal sebagai mata-mata kampung, menyanggupi untuk membuntuti Fahri, mencari tahu apa yang disembunyikannya. Dan rencana itu pun dimulai. Dalam diam, dalam langkah pelan, mereka mulai mengintai. Pada suatu sore, Fahri seperti biasa menutup tokonya lebih awal. Karena ayahnya sedang tidak enak badan, ia memasukkan barang-barang ke dalam rak, mengunci pintu, dan berjalan menuju rumah dengan kantong belanja di tangan. Di kejauhan, Hendro memperhatikannya, bersembunyi di balik pohon pisang. Ia melihat Fahri masuk ke rumah. Dan beberapa saat kemudian, lampu kamar menyala. Hendro tidak segera bergerak. Ia menunggu. Dan setelah malam semakin larut, ia mendekati jendela perlahan, mengintip ke dalam. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat matanya membesar. Fahri membuka sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Dan di dalamnya, terlihat kepingan emas putih yang bersinar dalam cahaya lampu. Hendro menahan napas. Mulutnya setengah terbuka. "Ini dia," bisiknya. "Ini yang harus aku ambil." Tanpa pikir panjang, Hendro mundur pelan, kembali ke rumah Pak Samud dan menceritakan apa yang ia lihat. Mereka berempat, Pak Samud, Hendro, dan dua pria lainnya, bersepakat untuk merampas emas itu malam-malam, dengan dalih penggeledahan warga. Malam yang seharusnya tenang, menjadi gelap dengan niat jahat yang menyelinap. Tepat tengah malam, mereka datang, membawa lampu Petromax dan tongkat kayu, mengetuk keras pintu rumah Fahri. "Buka, ini dari warga. Kami ingin memeriksa sesuatu." Fahri yang baru terlelap terbangun kaget.
Ayahnya pun terbatuk keras di dalam kamar. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Ada laporan bahwa kau menyimpan benda terlarang. Buka pintumu, atau kami dobrak. Fahri membuka pintu dengan wajah bingung. Ia belum sempat berkata apa-apa. Mereka sudah menyerbu masuk, mengacak lemari, menyibak kasur, membongkar rak pakaian. Hingga akhirnya, Pak Samud membuka laci dan menemukan kotak kayu kecil itu. Ia mengangkatnya tinggi, menatap wajah Fahri dengan penuh kemenangan. Nah, ini dia. Aku tahu kau menyimpan sesuatu yang tak wajar. Fahri mencoba menjelaskan. Itu bukan benda jahat, Pak. Itu. Tapi suaranya dipotong oleh tawa mengejek Hendro. Hah. Pasti dari pesugihan. Lihatlah, anak miskin yang tak punya apa-apa, tiba-tiba punya emas putih. Mereka tak mengindahkan penjelasan Fahri. Pak Samud memutuskan untuk membawa kotak itu ke balai desa, menyita, dan menyebar kabar bahwa Fahri adalah pengguna ilmu hitam. Keesokan harinya, desa riuh. Semua orang membicarakan Fahri. Seorang warga yang dulu dianggap rendah, kini kembali dijatuhkan dengan tuduhan berat. Anak-anak tak lagi datang ke tokonya. Ibu-ibu menarik kembali utang mereka. Lelaki desa menatapnya penuh kecurigaan. Kita semua tertipu. Dia bukan orang baik. Dia memperdaya kita dengan buaya. Fahri hanya bisa menatap kosong. Duduk di kursi toko yang kini sepi. Ayahnya terbaring lemah di dalam. Dan dalam diam, ia menggenggam hatinya erat. Berusaha tidak hancur. Namun jauh di dalam dadanya, ia tahu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan takdir tidak akan membiarkan hati tulus diinjak tanpa perhitungan. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Seperti angin yang membawa debu kesedihan dalam setiap embusannya. Tokonya yang dulu ramai kini nyaris kosong. Rak-rak masih terisi. Namun tak ada tangan yang mengambil. Tak ada suara tawa anak-anak. Tak ada langkah kaki pelanggan. Hanya sunyi. Dan luka yang menggumpal dalam dada Fahri. Setiap malam, ia duduk di sisi tempat tidur ayahnya. Membasuh dahi yang semakin panas. Mengganti kain basah di leher, dan berdoa dalam diam. Meski doanya kini terasa jauh, seperti dikurung kabut kekecewaan. Semua orang menjauhinya. Semua cerita baik tentangnya dihapus dalam sekejap. Kebaikan yang pernah ia tabur, dianggap topeng dari niat busuk, dan kepingan emas, yang menjadi saksi perjuangannya. Kini berada di tangan orang-orang tamak yang menyebut diri mereka warga jujur. Fahri tidak melawan. Ia tahu, orang yang benar pun bisa kalah dalam fitnah. Tapi yang membuat hatinya runtuh, bukan kehilangan emas itu, melainkan kehilangan kepercayaan. Yang dulu ia bangun dengan hati-hati, hingga pada suatu malam, ketika langit begitu gelap, dan suara hujan rintik memukul atap rumah pelan. Sebuah suara terdengar dari halaman belakang rumahnya. Fahri sedang memandikan ayahnya saat itu. Dan ia sempat mengira suara itu hanya ranting jatuh. Namun suara itu terdengar lagi. Seperti langkah kaki di atas tanah basah. Seperti hela nafas panjang dari balik kabut. Ia meletakkan ember. Mengambil lampu minyak. Dan melangkah ke belakang rumah, dalam dingin, dan sunyi yang membekukan kulit. Di sana, di antara bayangan pohon pisang yang menjuntai, ia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih, berdiri diam. Rambutnya basah, matanya bersinar dalam gelap, dan wajahnya masih seperti yang ia ingat. Ratu Buaya Putih, Fahri. Suara itu menggema dalam dada, melembutkan luka, mengangkat napas yang nyaris terputus. Aku tahu semua yang terjadi. Fahri menunduk.
Matanya memerah. Tapi ia tidak menangis. Hanya diam. Dan membiarkan hatinya bicara. Aku tidak butuh emas itu, Ratu, katanya lirih. Aku hanya ingin hidup tenang. Membahagiakan ayahku. Membantu orang yang susah seperti aku dulu. Ratu Buaya mendekat. Mengusap pundaknya pelan. Dan itulah yang membuatmu layak menerima lebih dari sekadar emas. Ia membuka telapak tangannya. Dan di sana ada 3 buah batu kecil. 1 merah, 1 hijau, dan 1 bening seperti kristal. Ini bukan untuk kekayaan, tapi untuk melindungi hatimu dari kebusukan dunia. Yang merah akan menghangatkan hati orang-orang yang sempat membencimu. Yang hijau akan menyembuhkan. Dan yang bening akan membuka mata siapapun yang tertutup oleh iri dan dengki. Fahri menatap benda-benda itu. Ia tidak mengerti cara memakainya. Tapi ratu itu tersenyum. Cukup simpan di dekatmu. Dan biarkan kebaikan bekerja sebagaimana mestinya. Sebelum pergi, ratu itu menatapnya sekali lagi. Aku tidak bisa kembali sesuka waktu. Tapi aku akan selalu mengawasimu. Ingat, Fahri, takdir orang baik memang tak selalu mulus. Tapi takdir itu tak pernah kejam. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Bersama hujan. Meninggalkan aroma segar dan embun. Serta harapan yang kembali menyala dalam dada Fahri. Pagi harinya, Fahri bangun lebih awal. Ia menaruh ketiga batu pemberian sang ratu dalam sebuah kain putih. Lalu menyimpannya di laci toko. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, ia tersenyum. Dan sesuatu memang mulai berubah. Ibu Jannah, yang dulu mencibirnya di depan toko, datang pagi itu, membeli sabun dan gula, tanpa banyak bicara. Hanya mengangguk, dan meletakkan uang di meja. Anak-anak kecil mulai melirik toko Fahri dari kejauhan. Dan satu persatu, mereka berani masuk, tersenyum kecil, lalu lari keluar sambil membawa permen. Siangnya, Hendro datang, tanpa mengucap apa-apa, meletakkan 1 botol minyak goreng kosong, dan mengambil yang baru, lalu meninggalkan uang 2 kali lipat harga normal di meja. Dan yang paling mengejutkan, Pak Samud datang, diiringi beberapa orang warga. Mereka diam, tegang, namun penuh rasa bersalah. Fahri, kata Pak Samud dengan suara berat, kami datang untuk mengembalikan ini. Ia membuka kotak, dan di dalamnya, kepingan emas putih itu, masih utuh, masih bersinar, meski kini tampak lebih suci. Aku telah salah menilaimu, lanjut Pak Samud. Aku biarkan iri mengalahkan akal sehatku. Fahri tidak bicara. Ia hanya menatap kotak itu, lalu menutupnya perlahan, dan berkata pelan, aku tidak menyimpan dendam, Pak. Tapi izinkan aku memakai ini bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk desa ini. Dan sejak hari itu, semua berubah lagi. Tapi kali ini, bukan karena emas, bukan karena bantuan gaib, melainkan karena satu hal yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Kepercayaan. Suasana desa mulai berubah. Tidak lagi sunyi dan penuh bisik-bisik. Sekarang tiap pagi terdengar suara salam dari warga yang lewat di depan toko Fahri. Anak-anak bermain di halaman toko sambil tertawa. Dan para ibu saling bercengkerama sambil membawa keranjang belanja. Fahri tidak hanya membuka kembali tokonya. Ia memperluas area dagangnya. Membangun rak tambahan. Mempekerjakan 2 pemuda pengangguran dari desa sebelah. Dan membagi waktu antara menjaga toko, merawat ayah, dan membantu pembangunan musala kecil yang dulu terbengkalai di ujung desa. Kepingan emas itu
Tidak ia gunakan untuk memanjakan diri. Tidak ia pakai untuk membeli mobil atau perhiasan. Melainkan untuk membangun sesuatu yang berguna. Untuk memperbaiki jalan becek. Menyumbang bibit tanaman. Dan menghidupkan ladang-ladang tidur milik janda dan orang tua renta. Warga yang dulu memandangnya rendah, kini menyapanya dengan senyum penuh hormat. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa, melainkan karena mereka melihat sendiri bagaimana satu orang bisa membuat satu kampung berdiri lebih tinggi. Di suatu sore, ketika cahaya matahari jingga menyinari rumah-rumah sederhana, dan angin menari pelan di antara pepohonan, Fahri duduk di bangku bambu depan rumahnya, menikmati teh hangat sambil memandangi ayahnya, yang kini sudah mulai bisa duduk di kursi roda dan tersenyum. "Aku tidak menyangka kita bisa sejauh ini, Nak," kata ayahnya dengan suara yang mulai pulih. "Semua ini bukan karena emas itu, tapi karena hatimu." Fahri tersenyum, menatap wajah tua yang penuh kerutan itu, dan menjawab pelan, "Kalau bukan karena doa ayah, aku takkan kuat melewati semuanya." Ayahnya mengangguk, tapi tak bisa menahan air mata. Ia tahu, anak yang ia besarkan dengan susah payah, telah menjadi pria yang bukan hanya kuat, tapi juga mampu menguatkan banyak orang. Beberapa hari kemudian, Fahri mendengar kabar dari warga bahwa rawa tempat ia dulu menolong buaya putih, kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Bukan oleh orang-orang mencari ikan, melainkan oleh mereka yang merasa hampa, mereka yang sedang patah, mereka yang mencari ketenangan. Warga menyebutnya mata cahaya, karena katanya, pada malam tertentu, rawa itu memancarkan semburat cahaya biru keputihan, seperti nafas dari dasar air. Dan jika seseorang duduk di sana, maka hatinya akan terasa lebih ringan. Fahri penasaran. Dan suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke tempat itu, sendirian, tanpa membawa apa-apa, hanya dirinya, dan perasaan yang selama ini disimpan dalam diam. Ia menyusuri jalan berlumpur, melewati ilalang, dan menembus kabut tipis yang menyelimuti jalur sempit menuju rawa. Semuanya terasa seperti dulu, namun entah kenapa, tidak lagi menakutkan. Setibanya di tepi air, ia berdiri diam, menatap permukaan rawa yang tenang, dan perlahan, ia berlutut, meletakkan kedua tangannya ke tanah, dan menunduk dalam hening. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Aku tak tahu siapa dirimu sepenuhnya, atau dari dunia mana engkau datang. Tapi aku tahu, tanpamu, aku takkan pernah berdiri setegar ini." Dan pada saat itu, hembusan angin menerpa wajahnya, lembut, seolah ada tangan yang menyentuh pipinya, dan cahaya tipis keluar dari dalam rawa, memantul pelan di matanya yang mulai basah. Tiba-tiba, dari arah pepohonan, muncul seekor anak buaya kecil, berwarna putih, dengan sisik halus yang berkilau. Ia berjalan pelan, tidak tergesa, dan berhenti tepat di hadapan Fahri. Mata binatang itu menatapnya, dalam dan tenang, seolah ingin berkata sesuatu. Lalu, tanpa suara, anak buaya itu menjulurkan lehernya, dan di mulutnya terselip sehelai daun melati putih. Fahri mengambilnya dengan kedua tangan, dan anak buaya itu berbalik, menghilang ke dalam semak seperti hembusan kabut. Fahri memandangi bunga itu, kering, tapi masih segar, dan aroma lembutnya memenuhi rongga dadanya. Ia tahu, itu bukan sekadar bunga. Itu simbol pengingat tentang siapa dirinya, tentang asal mula perjalanannya, dan tentang seseorang yang pernah muncul dari cahaya untuk menunjukkan jalan di saat paling gelap.
Pulang dari rawa malam itu, Fahri menyimpan bunga melati itu dalam kotak kecil yang sama, bersama 3 batu pemberian sang ratu. Dan ia mengukir tulisan kecil di bagian tutup kotaknya, dengan arang dan pisau tumpul, untuk hati yang tidak pernah menyerah. Dan sejak malam itu, Fahri tak lagi khawatir tentang masa depan, karena ia tahu masa depan akan menemukan jalannya, selama hati tetap lurus, dan tangan tetap terbuka untuk memberi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Desa itu seakan bangkit dari tidur panjang. Anak-anak kembali sekolah dengan seragam baru yang dibagikan oleh Fahri secara diam-diam. Kebun-kebun janda tua mulai ditanami kembali. Dan jalanan becek yang dulu dihindari, kini sudah dicor dengan semen hasil gotong royong bersama. Fahri tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia bahkan menolak ketika warga hendak menjadikannya kepala dusun. "Aku bukan pemimpin," katanya. "Aku hanya orang biasa yang ingin hidup bermanfaat." Tapi semua ketenangan itu berubah dalam sekejap, ketika seorang pria asing datang ke desa, mengendarai motor besar, berjaket kulit hitam, dan membawa satu tas besar di bahunya. Namanya Dika, dan ia mengaku sebagai sepupu jauh dari Fahri. Katanya, dulu mereka pernah bermain saat masih kecil, lalu terpisah setelah keluarganya pindah ke kota. Ia datang membawa tawaran. "Aku punya bisnis besar," ucapnya saat duduk di beranda rumah Fahri. "Modalnya tinggal jalan. Uangmu bisa kita lipat gandakan." Fahri menatap pria itu dengan senyum sopan. Namun hatinya sedikit waspada, karena dalam sorot mata Dika tersimpan ambisi dan keserakahan yang ia kenal baik saat masih miskin dulu. "Aku tidak tertarik dengan kekayaan besar," jawab Fahri tenang. "Aku sudah cukup dengan apa yang kupunya sekarang." Dika tersenyum tipis, namun matanya menajam. "Fahri, mu terlalu polos. Dunia ini kejam. Kalau mu nggak ikut memainkannya, mu yang akan dimakan." Dari hari ke hari, Dika tidak menyerah. Ia berkeliling desa, menghasut warga, mengajak orang-orang untuk ikut bisnisnya, yang ternyata adalah semacam arisan cepat kaya, dengan janji puluhan juta dalam seminggu. Awalnya hanya beberapa orang yang tergoda, tapi ketika mereka melihat Dika mengeluarkan uang tebal dari tasnya, semakin banyak yang ikut, hingga satu persatu mulai menjual barang, menggadaikan tanah, dan meminjam uang untuk menyetor. Fahri hanya bisa memperingatkan, "Hati-hati, kalian tahu hidup tidak semudah itu." Tapi ucapannya seperti angin lalu, karena orang-orang sudah terbutakan harapan palsu. Sebulan kemudian, kekacauan meledak. Dika menghilang, membawa lari uang warga yang dikumpulkan lewat skema arisan palsu. Ratusan juta lenyap dalam semalam, dan desa itu kembali porak-poranda. Bukan oleh gempa, bukan oleh banjir, tapi oleh keserakahan. Ibu-ibu menangis, pria-pria saling menyalahkan, dan sebagian dari mereka menyalahkan Fahri. "Kenapa kau tidak melarang kami dengan keras? Kalau mu tahu itu penipuan, kenapa tidak melaporkan dia? Semua ini pasti karena mu ingin kami bangkrut agar mu jadi yang paling hebat." Fitnah kembali datang, lebih tajam, lebih menyakitkan, karena kali ini datangnya dari orang-orang yang pernah mu tolong sendiri. Fahri hanya diam. Ia tahu tak ada gunanya membela diri. Ia pernah berada di tempat ini sebelumnya, dan kali ini ia lebih siap. Yang paling berat adalah saat seorang wanita tua menamparnya di depan toko. "Kamu jahat," katanya. "Uang anak saya dibawa kabur karena kamu." Tamparan itu tidak meninggalkan luka di pipi, tapi menyisakan retakan yang dalam di dada. Malam itu, ia duduk sendiri di tepi rawa,
Di tempat yang dulu mempertemukannya dengan Ratu Buaya Putih, air rawa memantulkan cahaya bulan, dan kabut turun perlahan dari arah hutan. Fahri membuka kotak kayunya, mengeluarkan 3 batu pemberian ratu, dan bunga melati yang mulai mengering. Ia menatapnya satu persatu, dan menahan air mata yang menggenang. "Aku lelah," bisiknya. "Aku hanya ingin membantu. Tapi kenapa selalu harus begini?" Angin berembus pelan, daun-daun bergerak, dan suara-suara malam menyelimuti kesunyian. Lalu, tanpa suara, kabut di depan matanya bergulung, dan dari dalamnya, perlahan muncul siluet putih, berjalan pelan di atas air. Itu Ratu Buaya Putih. Tapi kali ini, ia tampak berbeda, lebih kuat, lebih bersinar, dan lebih tenang. "Fahri," suaranya lembut, "aku tahumu sedang diuji lagi, dan ini lebih berat daripada sebelumnya, karena ini bukan tentang uang, tapi tentang hati." Ia mendekat, duduk di samping Fahri, dan menatap permukaan rawa yang diam. Kesetiaan orang-orang akan diuji ketika mereka melihat cahaya. Tapi ketulusanmu akan diuji ketika semua cahaya itu padam. Fahri menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya ingin semua ini selesai. Ratu itu mengeluarkan sebutir permata kecil dari lengan bajunya. Warnanya biru pucat, seperti es di musim panas. "Letakkan ini di tengah desamu besok pagi, dan biarkan keajaiban mengalir sendiri." "Apa itu akan membuat mereka kembali percaya padaku?" tanya Fahri pelan. Ratu Buaya hanya tersenyum. "Kepercayaan tidak diberikan, tapi dibangun. Dan batu ini hanya akan menuntun mereka, bukan mengubah mereka." Lalu, ia bangkit, melangkah perlahan ke arah kabut, dan sebelum menghilang, ia berkata, "Ini akan jadi ujian terakhirmu. Dan setelah ini, mu akan tahu siapa yang benar-benar berada di sampingmu." Dan sosoknya lenyap, dalam diam, dalam tenang, meninggalkan Fahri dengan permata biru di tangan, dan harapan kecil yang mulai tumbuh di tengah reruntuhan kepercayaan. Pagi itu, saat kabut belum sepenuhnya menghilang dari jalanan desa, dan embun masih menggantung di ujung-ujung daun, Fahri berdiri di tengah lapangan kecil yang biasanya dijadikan tempat warga berkumpul. Di tangannya tersimpan permata biru pucat yang semalam diberikan oleh Ratu Buaya Putih. Ukuran batu itu kecil, tapi seolah membawa hawa dingin menenangkan di sekujur tubuh. Ia meletakkannya perlahan di atas sebuah batu datar, di tengah-tengah tanah lapang itu, tanpa pengumuman, tanpa pengiring musik, tanpa kalimat pamer. Hanya ia, dan harapan kecil yang berbisik dalam hatinya. Lalu ia pergi, tanpa menoleh, tanpa menunggu hasil, karena ia tahu, keajaiban yang sejati tidak membutuhkan penonton. Tapi ternyata, dalam diam, warga desa satu persatu keluar dari rumah. Anak-anak yang sedang bermain bola berhenti dan menatap batu kecil yang bersinar pelan. Para ibu yang baru selesai mencuci menoleh. Dan bapak-bapak yang sedang memotong kayu perlahan mendekat. Mereka semua berkumpul di sekitar batu biru itu, yang kini memancarkan cahaya halus, lembut, dan menyebarkan udara hangat, yang entah bagaimana menyentuh sisi terdalam hati mereka. Dan saat matahari perlahan naik, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika terjadi. Seorang pria paruh baya, yang seminggu lalu memaki Fahri karena kehilangan uangnya, menangis pelan, lalu berlutut, menggenggam dadanya. Ia terisak, dan dari bibirnya keluar kata-kata yang membuat semua orang tercekat. "Aku salah menuduh dia. Dia bukan penipu. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah memberiku beras saat anakku sakit."
Suasana hening. Lalu satu demi satu, warga ikut berlutut. Beberapa menangis. Beberapa terdiam. Dan sebagian saling menatap dengan wajah penuh penyesalan. Di sisi kanan, Ibu Jannah, yang dulu menampar Fahri, menangis terseduh, menggenggam tangan anaknya, dan memeluknya erat, seolah ingin menghapus semua amarah yang pernah ia lontarkan. Mereka tak tahu apa yang membuat mereka tiba-tiba tersentuh. Tapi hati mereka terasa lebih ringan, lebih jernih. Dan pikiran mereka dipenuhi kenangan tentang kebaikan yang dulu mereka abaikan. Sore harinya, Fahri masih di toko, menyusun beras, membenahi rak, dan menyiapkan air hangat untuk ayahnya yang hari itu tidak terlalu sehat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berlari, dan sebelum ia sempat keluar, pintu tokonya sudah dibuka. Pak Samud berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang tak ia lihat sebelumnya. Bukan angkuh, bukan sinis, tapi penuh rasa bersalah. Di belakangnya, puluhan warga berdiri, membawa keranjang kosong, bunga, dan seikat surat. Fahri, suara Pak Samud pelan. Izinkan kami meminta maaf. Ia menunduk, meletakkan sebuah surat di meja. Surat yang berisi tanda tangan seluruh warga desa. Berisi permintaan maaf atas tuduhan. Dan permohonan agar Fahri kembali menjadi bagian dari mereka. Anak-anak membawa bunga, dan meletakkannya di depan toko. Ibu-ibu menyodorkan makanan kecil yang mereka masak bersama. Dan pria-pria desa bersalaman satu persatu dengan wajah tertunduk. Fahri berdiri terpaku. Hatinya tak sanggup menahan air mata. Ia menggenggam surat itu, dan menatap mereka semua dengan mata basah. Aku tak pernah meninggalkan kalian, ucapnya pelan. Aku hanya menunggu saatmu semua melihat bukan emasku, tapi niatku. Semua orang tertunduk, dan saat itu, desa kecil yang sempat porak-poranda karena ambisi, seolah kembali pulih. Bukan karena kekuatan, bukan karena uang, tapi karena hati yang saling menyambut kembali. Beberapa hari kemudian, Fahri mengajak para pemuda desa membersihkan rawa. Mereka membangun jembatan kayu kecil, membuat tempat duduk, dan mengelilingi bagian tertentu dari rawa dengan pagar bambu. Tempat itu dinamai warga sebagai Telaga Cahaya Hati. Dan setiap malam, selalu ada yang datang. Bukan untuk berdoa, bukan untuk meminta, tapi untuk duduk, merenung, dan merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Di satu sisi rawa, Fahri menanam pohon melati, yang ia rawat sendiri. Pohon itu tumbuh perlahan, dan setiap bunga yang mekar, ia letakkan satu demi satu di kotak kayu di rumahnya. Dan suatu malam, saat duduk di bawah pohon itu, Fahri menatap bintang, lalu menutup mata, dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Ratu. Aku tidak pernah meminta apapun, tapi engkau memberiku segalanya." Di kejauhan, hembusan angin menggerakkan air rawa, dan pantulan bulan membentuk siluet putih, yang hanya terlihat sesaat, namun cukup lama untuk membuat hati Fahri kembali tersenyum. Malam berganti pagi, dan kabut yang biasa menyelimuti rawa mulai jarang muncul. Namun cahaya biru lembut yang sesekali muncul dari dalam air, masih tampak setiap malam Jumat Kliwon. Menjadi pengingat bagi warga bahwa tempat itu bukan rawa biasa. Telaga Cahaya Hati kini telah menjadi tempat yang dihormati. Bukan sebagai lokasi wisata, bukan pula tempat klinik, melainkan ruang sunyi untuk menata jiwa. Anak-anak muda yang dulu sibuk mencari kesenangan di kota, kini banyak yang kembali ke desa, membantu orang tua mereka bertani, menghidupkan tanah, dan menata ladang yang dulu terbengkalai. Dan di balik semua itu,
Fahri tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak duduk di kursi kekuasaan. Tidak memakai pakaian mewah. Tidak menuntut pengakuan. Ia hanya pria sederhana. Dengan luka yang perlahan sembuh. Dan hati yang tidak pernah menyerah. Suatu hari, ia mendapat kunjungan dari seseorang yang tak terduga. Seorang wanita tua berjubah biru tua. Berjalan perlahan dengan tongkat dari kayu ulin. Kulitnya keriput. Matanya tajam. Dan sorot wajahnya membawa ketenangan. "Aku mendengar tentangmu, anak muda," kata wanita itu saat duduk di bel bambu depan toko Fahri. "Dan tentang telaga yang kau jaga." Fahri menyambutnya dengan teh hangat. Dan senyum yang tulus. "Itu bukan milikku, Bu. Aku hanya merawat apa yang pernah menyelamatkanku." Wanita tua itu menatapnya lama. Lalu membuka ikatan kecil dari kain di pundaknya. Dan mengeluarkan selembar kain batik tua. Berwarna putih keperakan. Dengan motif sisik melingkar dan bunga melati. "Ini adalah peninggalan kuno. Hanya diberikan pada penjaga cahaya. Dan aku yakin engkau adalah orang yang ditunjuk untuk itu." Fahri sempat menolak. Karena merasa dirinya tidak pantas. Namun wanita itu menaruh kain itu di pangkuannya. Dan berujar, "Tidak semua yang terlihat rendah harus diangkat tinggi. Tapi yang rendah hati adalah yang layak menjaga rahasia yang tinggi." Sejak hari itu, Fahri menyimpan kain batik itu di tempat paling aman. Dan setiap malam, ia membacakan doa pelan di depan kotak kayunya. Yang kini berisi 4 benda. 3 batu pemberian ratu. Sehelai melati. Dan selembar batik putih dari wanita misterius. Malam-malamnya kini tidak lagi dipenuhi kesedihan. Melainkan ketenangan. Dan harapan kecil bahwa apa yang ia jaga suatu hari bisa diwariskan pada orang yang layak. Pada akhir tahun, desa itu menggelar syukuran besar. Semua warga berkumpul di lapangan. Ada panggung kecil, lampu gantung sederhana, dan makanan dari setiap rumah yang dibawa untuk disantap bersama. Fahri duduk di bawah pohon rindang, memandang anak-anak berlari, ibu-ibu menari, dan pria-pria tertawa sambil memetik gitar bambu. Pak Samud naik ke panggung, meminta mikrofon, dan untuk pertama kalinya, di depan seluruh warga, ia berkata lantang, "Kalau ada orang yang paling berjasa menyelamatkan desa ini dari kehancuran, maka itu bukan kepala dusun, bukan tetua adat, dan bukan orang kota." Semua orang diam, menatap ke arah Fahri. Pak Samud menunjuk ke bangku tempat ia duduk. "Itu adalah dia, Fahri, orang yang dulu kita buang. Kita cibir, dan kita hianati. Tapi ia tetap berdiri, dan terus memberi." Semua orang berdiri, bertepuk tangan, dan satu persatu menghampiri Fahri, menyalaminya, memeluknya, dan berterima kasih. Namun Fahri hanya berdiri pelan, mengangkat tangan, dan berkata, "Jangan ucapkan terima kasih padaku. Ucapkan pada Allah, yang masih memberi kita waktu untuk berubah." Suasana haru membungkus malam itu. Bahkan bintang-bintang terasa lebih terang dari biasanya. Dan rawa, yang berada tak jauh dari lapangan, berkilau lembut, seolah ikut tersenyum melihat perubahan yang terjadi. Tengah malam, Fahri berjalan sendirian ke tepi rawa, membawa kain batik, dan duduk di bawah pohon melati. Ia tidak berharap apa-apa, hanya ingin duduk, dan berbagi sunyi bersama udara. Tapi tiba-tiba, kabut putih muncul dari permukaan air, dan sesosok siluet perlahan menampakkan diri. Ratu Buaya Putih, berdiri dengan gaun panjang berkilau, lebih anggun, lebih bercahaya, dan lebih tenang dari sebelumnya. "Fahri," ucapnya,
Aku datang untuk terakhir kalinya. Fahri menatapnya dengan mata basah. Ia tidak ingin pertemuan ini menjadi perpisahan. Namun ratu itu tersenyum. Misimu sudah selesai. Mu telah menjaga cahaya yang semestinya. Dan kini, saatnya aku kembali ke tempatku. Ia menyerahkan sebuah liontin kecil dengan ukiran bunga melati dan sisik putih. Ini untuk menjaga keturunanmu kelak. Karena kebaikan adalah warisan terbaik. Lalu, Ratu Buaya perlahan melangkah mundur, masuk ke dalam kabut, dan menghilang bersama sinar biru yang terakhir. Fahri memeluk liontin itu, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Hari-hari setelah perpisahan itu, berjalan pelan namun pasti. Fahri kembali menjalani hidup seperti biasa, mengurus toko, merawat ayah, dan menjaga telaga cahaya hati. Namun ada yang berubah dalam dirinya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti sesuatu yang tumbuh tenang, mengakar dalam, dan tak tergoyahkan. Ia tak lagi terburu-buru mengejar apapun. Ia tak pernah khawatir lagi akan hilang atau disakiti, karena hatinya kini sekuat karang. Setenang permukaan rawa di pagi hari. Suatu pagi, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun datang ke toko, bernama Malik, kurus, berwajah sayu, dan membawa selembar kertas usang. Ini resep obat untuk ibuku, Bang Fahri. Tapi aku gak punya uang. Anak itu menunduk. Giginya gemeretak karena udara pagi yang dingin. Fahri tidak bicara banyak. Ia meraih kertas itu, membacanya, lalu mengambil semua yang dibutuhkan dari rak, dan memberikannya ke tangan kecil Malik. Jaga ibumu baik-baik, ya, ucapnya. Dan kalau dia sudah sembuh, ajak dia duduk di bawah pohon melati di tepi telaga. Malik mengangguk, lalu berlari pergi. Dan Fahri hanya menatap punggung mungil itu, dalam diam, dengan senyum yang tak pernah hilang. Di balik semua yang ia alami, ia paham bahwa setiap luka yang pernah ia lewati adalah bekal untuk mengobati luka orang lain. Suatu hari di musim penghujan, ayah Fahri memanggilnya ke kamar. Suara lelaki tua itu semakin pelan, namun mata tuanya tetap tajam, penuh kasih. Fahri, aku ingin menceritakan sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Fahri duduk di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya yang dingin dan kurus. Apa itu, Yah? Dulu, sebelum ibumu meninggal, ia pernah bermimpi tentang seorang wanita berpakaian putih yang datang dari rawa, membawa cahaya. Fahri menatap wajah ayahnya dengan tajam. Wanita itu mengatakan bahwa anak kami akan mengalami hidup yang sangat berat, tapi jika ia tetap tulus, ia akan menjadi penjaga terang bagi banyak jiwa. Ayahnya menarik napas dalam. Aku tidak pernah mengerti mimpi itu, hingga semua ini terjadi padamu. Air mata menetes dari sudut mata ayahnya, dan Fahri memeluknya erat. Aku tidak tahu bahwa semuanya sudah digariskan sejak dulu. Dan aku bangga, karena engkau menjalaninya dengan hati yang tak pernah mengeluh. Hari itu, ayah Fahri tertidur lebih damai, dan sejak saat itu, ia lebih sering tersenyum. Meski tubuhnya makin lemah, ia tak lagi gelisah, karena tahu anaknya sudah menjadi pria yang benar-benar dewasa. Tahun-tahun terus berlalu. Desa itu kini jauh berbeda. Telaga cahaya hati menjadi ikon kedamaian. Setiap orang yang datang dari luar desa menyempatkan diri untuk duduk, merenung, dan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Di samping pohon melati yang semakin besar,
terdapat sebuah bangku kayu, dan prasasti kecil bertuliskan, "Untuk jiwa-jiwa yang ingin kembali menjadi cahaya." Dan di balik pohon itu, sebuah rumah panggung kecil berdiri, tempat Fahri tinggal bersama anak-anak asuh yang ia rawat, anak-anak yang ditinggalkan, yang dibuang, atau yang datang tanpa arah. Semuanya ia sambut dengan tangan terbuka. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Fahri. Mereka hanya tahu bahwa ia selalu ada, selalu mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi tak pernah menyerah untuk bangkit. Di dalam rumah itu tergantung sebuah kotak kayu yang kini mulai pudar warnanya. Namun di dalamnya masih tersimpan 3 batu, sehelai bunga melati kering, selembar kain batik putih, dan liontin kecil berbentuk melati bersisik. Benda-benda itu bukan sekadar kenangan, melainkan warisan hati yang akan terus diteruskan pada siapapun yang siap menjaganya. Dan setiap kali malam turun, dan kabut tipis mulai naik dari telaga, terkadang masih terlihat siluet putih berjalan pelan di atas air, menghilang di balik cahaya bulan, meninggalkan jejak yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Pagi itu, mentari muncul dari balik bukit dengan warna emas yang lembut. Angin berembus pelan dari arah utara, dan kabut yang biasa menyelimuti telaga mulai menipis. Fahri duduk di bangku kayu dekat pohon melati, menatap air tenang di hadapannya. Di sisi kiri, 3 anak asuhnya sedang menyiram tanaman, dan di sisi kanan, seorang remaja membaca buku sambil mengawasi adik-adiknya bermain. Di pundaknya tergantung liontin kecil pemberian Ratu Buaya Putih. Ia tak pernah melepasnya, karena ia percaya, selama liontin itu bersamanya, ia tak akan kehilangan arah. Seorang pria dari kota datang pagi itu, mengaku sebagai wartawan. Ia mendengar cerita tentang penjaga telaga cahaya hati, dan ingin menulis kisahnya. Fahri hanya tersenyum dan berkata, "Cerita bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani." Wartawan itu tetap menulis, dan tanpa sepengetahuan Fahri, kisahnya tersebar luas, menginspirasi banyak orang, hingga orang-orang mulai berdatangan dari berbagai tempat, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk belajar tentang ketulusan yang menumbuhkan keajaiban. Tahun-tahun berlalu, anak-anak yang ia asuh tumbuh dewasa. Sebagian menjadi guru, sebagian membuka ladang, dan sebagian memilih tinggal untuk membantu menjaga telaga. Fahri tetap sama, dengan senyum tenang, kata-kata lembut, dan sikap penuh kasih. Meskipun rambutnya mulai memutih, dan langkahnya tak lagi sekuat dulu. Di malam yang sunyi, saat angin membawa wangi melati ke seluruh desa, Fahri duduk di depan rumah, memandang langit penuh bintang, dan berkata pelan, "Ratu, aku telah menjalani semua yang mu titipkan. Dan jika waktuku telah dekat, aku hanya ingin satu hal, biarkan cahaya ini tetap hidup, meskipun aku tak lagi di sini." Lalu ia menunduk, dan tersenyum. Udara di sekelilingnya terasa hangat, dan dalam kedamaian yang sempurna, Fahri menutup matanya. Untuk selamanya. Keesokan paginya, anak-anak asuhnya menemukannya duduk bersandar di kursi, dengan wajah damai, dan liontin melati yang bersinar samar di dadanya. Desa itu berduka, bukan karena kehilangan tokoh besar, tapi karena kehilangan seorang ayah, seorang sahabat, seorang penjaga hati. Mereka menguburkannya di sisi telaga, di bawah pohon melati, dan membuat batu nisan sederhana, dengan ukiran yang tak pernah mereka lupakan. Di sini beristirahat Fahri,
yang hidupnya tidak pernah minta dikenang, tapi selalu membuat orang ingin mengenang. Dan sejak hari itu, anak-anak asuhnya meneruskan warisannya, menjaga telaga, merawat orang-orang yang terluka, dan membisikkan cerita Fahri kepada siapapun yang datang bertanya tentang Cahaya, yang dulu lahir dari tengah rawa.